PT Akset Indonesia Tbk mengakhiri kuartal 3 2020 dengan membukukan pendapatan sebesar 960,73 miliar rupiah atau turun hingga 68,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar 3,07 triliun rupiah. Raihan itu sejalan dengan lesunya bisnis infrastruktur akibat pandemi. Direktur Utama Akset Indonesia, Idot Supriyadi menjelaskan, adanya pandemi menghambat sejumlah aktivitas operasional pada proyek-proyek perseroan yang saat ini tengah berjalan. Pendapatan perseroan berasal dari sektor infrastruktur yang berkontribusi sebesar 53%, konstruksi sebesar 32%, dan fondasi sebesar 10%, serta sektor lainnya sebesar 5%. Dari segi kontrak, hingga saat ini Akset Indonesia mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar 289 miliar rupiah. Salah satunya yakni proyek jalan tol akses Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Agustus lalu. Kedepannya perseroan berniat aktif dalam mengikuti tender-tender yang akan datang. Di sisi lain, pada periode Juli sampai September 2020, perseroan telah menggunakan dana hasil Bright Issue sebanyak 1,5 triliun rupiah sebagai pelunasan sebagian shareholder loan kepada PT United Tractors Tbk. We have successfully completed a significant list of challenging and prestigious projects that have been recorded in the company's portfolio. Akset is simply a company with a strong knowledge base. PT Akset Indonesia Tbk memastikan tetap akan terus mengikuti tender konstruksi bangunan serta infrastruktur di tengah pandemi. Perseroan juga mengincar proyek-proyek strategis nasional dan juga tender dari sektor swasta. Presiden Direktur Akset Indonesia Idot Supriyadi mengatakan pihaknya masih menerima undangan dari pengembang properti swasta untuk menggarap konstruksi bangunan. Perseroan mengakui pandemi COVID-19 membuat jadwal tender mundur dari rencana awal. Namun demikian, pandemi tak menyurutkan semangat perseroan membidik proyek lain seperti proyek strategis nasional bernilai besar. Pihaknya tetap memperhatikan kapabilitas dan kapasitas yang tersedia dalam menggarap sejumlah proyek. Adapun Akset Indonesia telah menganggarkan belanja modal atau Capex 2020 sebesar 150 hingga 200 miliar rupiah. Capex itu akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang tengah dikerjakan. Diaphragm wall, marine works, geotechnical works. Kinerja Akset Indonesia didukung sejumlah anak usaha, berikut sejumlah anak usaha PT Akset Indonesia Tbk. Sesaat lagi kita akan membahas prospek bisnis dan saham Akset. Corporate Action segera kembali. Ya ampun, hidup ini benar-benar berat. Iya nggak sih? Ditambah lagi berat karena tagihan numpuk, tagihan internet, kreditan mobil. Sebanyak ini tagihan semua. 7 juta, 5 juta, ya ampun. Ya ampun, aku nggak tahu lagi harus gimana nih. Sabar ya. Nih lo aku udah dapet handphone, dapet emas, bentar lagi dapet motor lagi. Cocok. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk. Diam deh, berisik tahu. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk. Apaan sih? Jadi, ajak teman dan keluarga langganan First Media. Gratis tagihan hingga 2 bulan dan hadiah berlimpah untukmu dan referral kamu. Dari smartphone hingga Yamaha Lexi. Caranya mudah, cukup login dan isi data referral kamu. Terima hadiahnya setelah temanmu aktif langganan First Media. Makin banyak ajaknya, makin seru hadiahnya. Ajakin yuk, ajakin yuk, ajakin yuk.
Ajakin yuk, ajakin yuk. Pembatasan jarak ini menyebabkan kontraksi ekonomi signifikan. Saksikan Zooming with Primus. BUMN sudah ready. Task Force COVID distribusinya kepada negara. Kembali untuk seluruh BUMN, kami persilakan. Membahas topik-topik penting yang Anda nantikan. Tahun 2020 ini game changernya cuma satu, Pak, yaitu COVID-19. Di dalam new normal, kita perlu segera mengaktifasi usaha Untuk mendorong kepada industri-industri yang padat karya. Zooming with Primus bersama saya, Primus Dorimulu. Tentang protokol kesehatan. Saksikan Zooming with Primus setiap Kamis pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Suara pembaruan, memihak kebenaran. Potensi pertumbuhan PT Akset Indonesia Tbk masih sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham ACST bersama founder LBP Institute, Luki Bayu Purnomo. Selamat pagi Mas Luki. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersama kami di Corporate Action pagi ini. Mas Luki, kalau kita bicara soal Akset, ini kan termasuk perusahaan-perusahaan di sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Benar nggak begitu? Ya. Nah ini kalau kita melihat kinerjanya seperti apa Mas Luki hingga saat ini? Harga saham Akset saat ini berada di angka Rp274 per lembar saham, itu mengalami koreksi untuk hari ini. Dan ke depan itu Akset masih dapat memiliki peluang pelemahan untuk menguji level Rp250 per lembar saham. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kalau kita lihat ruang lingkup kegiatan daripada Akset yang memidangi konstruksi, kemudian pembangunan atau building, dan komponen-komponen infrastruktur yang juga memerlukan jasa dari perusahaan ini, saya kira ke depan memang tantangannya masih cukup berat karena saat ini perubahan dari target pemerintah sendiri untuk mendorong infrastruktur sebagai salah satu sektor primadona itu mulai bergeser oleh sebab adanya sentimen COVID-19 atau pandemi ini. Nah, untuk itu Akset saya kira masih dapat dijadikan pilihan transaksi untuk jangka menengah dan panjang, tetapi tidak dianjurkan untuk jangka pendek karena memang sentimen COVID-19 ini meminta berbagai macam elemen untuk merubah atau mengatur ulang struktur, apakah itu struktur tata kelola keuangan, struktur manajemen risiko, kemudian struktur prioritas, dan sebagainya. Nah, itu yang saya lihat untuk Akset, dan harga Rp250 itu menjadi salah satu angka yang rasional oleh karena dalam beberapa hari terakhir tren pelemahan tersebut sudah dialami oleh Akset itu sendiri. Oke, kalau secara fundamental gimana Mas Luki? Secara fundamental perolehan kinerja fundamental pada periode sebelumnya itu sebenarnya memiliki koreksi atau memiliki angka yang mengalami pelemahan. Nah, untuk itu hal tersebut saya kira bukan berarti perusahaan ini tidak menarik, tetapi memang sentimen perusahaan-perusahaan sekelas Akset itu juga ikut mengalami koreksi. Nah, dengan demikian sentimen yang dialami tersebut memang menjadi sentimen yang terjadi secara makro, secara industri. Nah, lebih jauh daripada itu kalau kita lihat di mana sih nilai kompetitif daripada Akset ini, saya kira Akset masih dapat menjadi pilihan untuk pelaku usaha atau pelaku industri, khususnya di bidang konstruksi, karena memang Akset menawarkan harga produksi atau harga pembiayaan itu yang cukup terjangkau. Nah, beberapa kompetitor yang ada di industri tersebut memang market share-nya justru lebih besar. Akan tetapi bukan berarti market share itu lebih besar lantas menjadi leading sector. Justru Akset ini walaupun market share-nya masih terbatas, tetapi dengan demikian Akset harusnya jauh lebih lincah dalam pergerakan fundamental. Nah, hal tersebutlah yang kita lihat mengapa harga pelemahan di angka 250 tersebut menjadi salah satu momentum sebenarnya untuk melakukan akumulasi beli. Dan ke depan saya kira sektor infrastruktur
masih menjadi pilihan untuk jangka menengah panjang karena kita ketahui infrastruktur mau tidak mau itu juga menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat menyumbang PDB kita. Nah, kita ketahui saat ini angka GDP kita sedang mengalami koreksi Q3 kemarin 2020 mengalami pelemahan di minus 3,49%. Artinya cita-cita konstruksi tersebut sebenarnya terhalangi oleh adanya sentimen pandemik ini. Tetapi kalau pandemik ini saya kira sudah menjadi perhatian dan dapat dikendalikan, tentu pemerintah masih kembali ingin memperhatikan sektor yang tadinya digadang-gadang sebagai sektor yang dapat mendorong pertumbuhan GDP Indonesia. Oke, Mas Luki, tadi ini kalau saya tidak salah mendengar Anda sepertinya mengatakan bahwa mungkin jasa yang diberikan oleh Akset sebetulnya di industri ini masih cukup atraktif sebetulnya. Ya, nah artinya harga penawaran kalau kita lihat beberapa pelaku usaha di bidang yang sama itu memang sekali lagi memiliki kalau kita lihat secara industri ya memiliki harga yang dapat dikatakan jauh lebih tinggi harga penawaran dalam pelaksanaan proyek maksud saya. Yeah. Nah jauh daripada itu kita lihat bahwa sebenarnya walaupun market share daripada Akset ini dapat dikatakan medium. Tetapi dengan demikian Akset memiliki kesempatan untuk menata ulang kembali fundamentalnya agar apa? Agar memperoleh apresiasi pasar. Nah, hal tersebutlah yang kita lihat mengapa potensi harga saham Akset yang saat ini berada di angka Rp274 masih cenderung memiliki pelemahan ke angka 250, tetapi justru angka 250 itu menjadi fair value atau nilai wajar Akset untuk perlihatkan kinerja fundamentalnya sesuai dengan referensi harga sahamnya itu sendiri dan itu kesempatan untuk akumulasi beli. Oke, ini kalau kita bicara soal kapasitas Akset sendiri sebetulnya, ini apakah memang sebetulnya bisa saja Akset mendapatkan kontrak-kontrak baru yang jauh lebih banyak, tapi mungkin karena memang pandemi COVID-19 ini itu memang berkurang atau sebetulnya memang Akset sendiri yang membatasi karena masih banyak proyek-proyek yang terhambat jadwal penyelesaiannya karena pandemi atau bagaimana? Ya, pertama dari aspek manajemen risiko tentu perusahaan saya lihat mengelola risiko tersebut dengan cukup baik. Artinya semata-mata kita tidak hanya melihat bagaimana potensi harga sahamnya, kemudian bagaimana kinerja fundamental, tetapi dalam hal ini Akset juga melakukan satu tawaran bahwa tata kelola risiko yang mereka lakukan itu cukup baik dan ini sebenarnya mengarah kepada good corporate governance. Nah, untuk itu Akset saya kira membatasi capex kemudian opex karena kita ketahui banyak pelaksanaan proyek-proyek yang mau tidak mau harus mengalami restrukturisasi. Apakah itu restrukturisasi kontrak, kemudian restrukturisasi pinjaman bunga terhadap pihak perbankan, kemudian restrukturisasi jumlah proyek dan sebagainya. Dan perusahaan-perusahaan sejenis saya kira juga mengalami hal yang sama. Untuk itu strategi pengelolaan risikonya adalah membatasi pekerjaan dan menyesuaikan pelaksanaan pekerjaan tersebut agar proporsional terhadap nilai fundamental perusahaan agar dapat memperoleh apresiasi pasar. Oke, baik. Mas Luki, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali. Ini Raka, admin sosial media kami. Setiap hari, Raka dapat banyak komplain di Twitter. Internet saya tiba-tiba mati nih. Iya, padahal kita kan udah bayar. Gimana sih? Mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Kami akan bantu dengan senang hati. ID pelanggan Anda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk penanganan masalah Anda, bisa lebih cepat melalui saya. Aplikasi ini langsung menghubungkan Anda dengan teknisi kami, sehingga masalah Anda langsung bisa cepat diselesaikan. Kini aplikasi My First Media hadir dengan tampilan baru, bayar tagihan dan troubleshooting makin mudah. Unduh sekarang versi terbarunya untuk dapatkan fitur lebih lengkap dan rewards berlimpah. Pandemi COVID-19 datang tanpa undangan.
lalu tatanan dunia pun berubah total. Keharusan jaga jarak dan sosial memaksa kita masuk lebih cepat pada peradaban baru, peradaban digital 4.0. Jangan gagap, era baru selalu melahirkan peluang baru, bisnis baru, teknologi baru, bahkan dunia baru, dunia new normal. New normal bersama saya, Doni De Keizer. Setiap saat pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Pasar saham, corporate action, dan kebijakan penting berdasarkan analisa yang akurat. Si Inggris bulan Januari 2018 dilaporkan stabil pada level 3%. Inspirasi dan referensi bisnis keuangan Anda. Saksikan Money Report Senin hingga Jumat pukul 21.05 waktu Indonesia Barat hanya di Berita 1. Saya Patricia Wapalie, melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya dan Anda sedang menyaksikan Berita 1. Investor Daily, inspirasi dalam investasi. PT Akset Indonusa Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2013 dan rekan Julita Telombanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Julita. Baik, terima kasih Rudi. Pemirsa, saham PT Akset Indonusa Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak lebih dari 7 tahun yang lalu. Kita simak datanya. Kita lihat PT Akset Indonusa Tbk, kodenya adalah ACST, pencatatannya sejak 24 Juni 2013 masuk ke papan utama. Bidang usaha utamanya jasa konstruksi untuk bangunan komersial dan infrastruktur. Sektornya adalah property, real estate, and building construction. Subsektornya adalah building construction. Selanjutnya kita lihat siapa saja yang memegang saham dari PT Akset Indonusa Tbk ini. PT Karya Supra Perkasa memiliki 64,84% saham atau sebanyak 4,16 miliar lembar saham. Kemudian PT Cross Plus Indonesia memiliki 7,12% saham dan masyarakat memiliki 28,04% saham atau sebanyak 1,8 miliar lembar saham. Selanjutnya kita lihat pergerakan dari saham ACST ini, pemirsa. Sejak awal tahun pada Januari tercatat di harga Rp990 per lembar saham dan kemudian pada bulan Maret tercatat anjlok di harga Rp130 dan pada April naik sedikit di harga 300, kemudian Juni tercatat di harga 292 dan stabil di bulan berikutnya. Agustus kembali turun di 149, pada bulan Agustus naik ke 324, Oktober di Rp194 dan November ini tercatat di harga Rp282 per lembar sahamnya. Yaitu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Rudi. Baik, terima kasih Julita dan pemirsa. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Luki Bayu Purnomo. Mas Luki, ini kalau saya melihat sahamnya Akset ini nampaknya memang seperti yang tadi disampaikan. Kalaupun ini mau dikoleksi, ini mungkin bukan untuk jangka pendek ya. Kalau kita lihat Januari itu di angka 900-an bahkan hampir 1000. Sekarang ini di akhir tahun masih sekitar 200-an sekian, baru belum sampai Rp300. Nah ini kalau sampai akhir tahun diperkirakan masih akan ada di level itu atau bagaimana Mas Luki? Kita menilai bahwa
1 bulan kemudian ya, karena kita masuk di akhir bulan November dan menjelang tutup tahun, harga ada pada kisaran tertinggi di angka 295, kemudian harga terendah ada di angka 250. Itu ruang gerak aset dan ruang geraknya masih terbatas pada kisaran angka tersebut karena memang apresiasi pasar saat ini belum mengarah kepada sektor konstruksi khususnya infrastruktur karena sektor tersebut masih berada di bawah rata-rata kinerja indeks harga saham gabungan dalam bulanan atau kinerja bulanan. Oke. Nah, untuk bisa kembali ke level seperti di awal tahun, ini kan banyak yang mengatakan 2021 kemungkinan mungkin ekonomi mulai membaik. Apakah itu masih mungkin atau sebetulnya masih butuh waktu cukup lama sebetulnya untuk sektor industri konstruksi ini akan mulai kembali normal? Ya, pertama potensi reversal terhadap perolehan angka pertumbuhan ekonomi itu ke depan sebenarnya masih berpeluang untuk dicapai ya, karena sebelumnya Q2 ada di angka minus 5,32%, kemudian Q3 2020 juga minus 3,49%. Untuk Q berikutnya saya melihat bahwa kuartal berikutnya itu ada di angka sekitar 2,1 hingga 2,25%, artinya angka capaian ekonomi pada dasarnya masih cenderung menguat. Nah, untuk itu perusahaan harusnya lebih agresif untuk meningkatkan capability dalam hal kinerja fundamental bagi kepentingan investor. Contoh, apakah ingin meningkatkan perolehan dividen agar investor dapat mencapai perolehan dividen yang lebih baik, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat proyek-proyek yang dilaksanakan itu proyek-proyek strategis pada dasarnya karena yang mayoritas pelaksanaan tersebut ada di sektor toll road. Nah, di mana toll road tersebut menjadi basis utama untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur kalau kita lihat 5 tahun yang lalu. Dan ini terhambat karena pandemik. Nah, untuk itu sebenarnya daerah-daerah strategis yang menjadi tujuan akses ke depan itu harusnya mulai digarap atau mulai dikerjakan secara parsial agar apa? Agar ketika ekonomi tersebut mengalami reversal paling tidak sampai kepada teritori lepas daripada teritori negatif, hasil perolehan kinerja saham, kemudian hasil kinerja fundamental itu juga beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang lepas daripada zona negatif. Dan di situ sebenarnya peran aset kalau kita lihat sebagai pelaksana atau suatu perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur. Oke, baik. Mas Luki, terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi hari ini. Ya. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update sesaat lagi.